Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para mahasiswa sekalian. Sekarang kita akan lanjutkan untuk perkuliahan bioteknologi pangan untuk pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi pangan modern. Untuk target capaian pembelajaran pada materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan perkembangan bioteknologi pangan modern dan mengenali produknya, ya. Selanjutnya mampu mempresentasikan perkembangan bioteknologi pangan dengan penerapan teknologi serta produk-produk yang dihasilkan dari bioteknologi modern itu sendiri. Sebagaimana ketahui untuk perkembangan bioteknologi pangan, kemarin kita sudah membahas tentang pangan konvensional, ya, yang pada umumnya pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan sebuah produk dengan metode fermentasi. Berbicara tentang modern, tentu sesuatu hal berkaitan dengan teknologi di sini. Kalau seandainya secara uh, diterjemahkan, ya, bahwasanya bioteknologi pangan modern ini merupakan uh, bioteknologi yang berdasarkan pada manipulasi atau rekayasa genetik yang dilakukan dengan modifikasi gen-gen spesifik dan memindahkan pada organisme yang berbeda, ya, seperti bakteri, tumbuhan, dan hewan. Apa manfaat dalam pengembangan bioteknologi pangan modern ini? Yang pertama, memperbaiki masa simpan dan organoleptik dari pangan itu sendiri, apakah itu buah maupun sayuran, ya. Organoleptik ini merupakan nilai baku, nilai mutu, ya, mutu dari suatu pangan. Kemudian peningkatan kualitas gizi dan manfaat kesehatan. Jadi pangan tentunya berfungsi untuk memenuhi asupan gizi kita, ya, yang tentunya akan menunjang kesehatan. Dengan adanya pangan modern ini tentu berharap kualitas gizinya akan lebih baik. Peningkatan protein dan karbohidrat makanan, peningkatan kualitas lemak, meningkatkan kualitas dan kuantitas eh, dari pangan itu sendiri, apakah itu sayuran, buahan, buah, ya, buah-buahan, susu. Kuantitas tentu di sini lebih ke dalam jumlah, ya. Kemudian meningkatkan hasil panen yang tahan terhadap serangga, hama, penyakit, dan cuaca atau cekaman. Beberapa metode aplikasi mutakhir dalam penerapan prinsip bioteknologi pangan modern, ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kultur jaringan, di mana merupakan suatu metode untuk memperbanyak jaringan atau sel yang berasal dari jaringan orisinal tumbuhan maupun hewan, ya. Terlebih dahulu mengalami pemisahan atau yang disebut dengan disagregasi, ya, secara mekanik atau kimiawi, enzimatik, di mana penanamannya secara in vitro. Di sini dengan menggunakan media tumbuh. Kita menggunakan tabung kaca atau botol kaca serta media tumbuh untuk menginduksi, ya, pembentukan organ tumbuhan itu secara lengkap. Ini adalah metode pada proses kultur jaringan, ya, di mana kita mengambil sebagian, ya, explant. Bagian dari tanaman yang kita akan tanam itu namanya explant, yang Anda bisa lihat di sini. Ini adalah explant yang nantinya sudah kita lukai pada bagian sisinya, kemudian kita tanamkan dalam media kultur, ya, media agar di sini dengan diinduksi beberapa nutrisi atau enzim sehingga jaringan tadi akan membentuk kalus, ya, kalus yang menjadi cikal bakal pembentukan organ baru, apakah itu batang, daun, akar sejati. Selanjutnya ini adalah proses di mana pada saat penanaman eksplan harus di tempat media yang bukan media, suatu ruang kecil yang terkontrol. Ini disebut enkas, ya.
seperti laminar ya, tapi dia bukan laminar tapi end-cast, hanya sebagai ruang pembatas saja, mungkin dilengkapi dengan blower saja. Kemudian ini adalah proses inkubasi ruang kultur jaringan, di mana setelah jaringan tadi kita tanam pada media, kita simpan ya, atau kita inkubasi dalam sebuah rak-rak yang sudah dilengkapi dengan pengatur suhu ya, ruangan yang sudah dilengkapi dengan pengatur suhu, cahaya tentunya. Di sini akses untuk setiap orang terbatas karena ini harus disterilkan ya. Kemudian ini adalah proses ketika kalus sudah berkembang menjadi bagian-bagian organ yang lengkap. Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian ada proses aklimatisasi, di mana proses dari media agar ke media tanah tentunya butuh proses adaptasi bagi tanaman itu sendiri sebelum kita lepas ke atau kita tanam di lapangan ya. Kemudian adalah teknologi DNA rekombinan, di mana kita melakukan sebuah rekayasa atau menyisipkan gen asing terhadap suatu organisme atau tumbuhan yang kita inginkan. Ya. Apa yang kita inginkan terhadap tanaman itu sendiri? Apakah dia memiliki nutrisi yang lebih baik? Apakah dia resisten terhadap cekaman? Ya. Tergantung apa gen yang kita target, yang kita insertkan ya. Kemudian ada metode hibridoma, yaitu suatu metode untuk menggabungkan dua macam sel eukariot dengan tujuan mendapatkan sel hibrid yang memiliki kemampuan kedua sel induknya. Nah, ini ada proses fusi ya, peleburan dua sel. Nah, ini kita lihat metodenya di mana sperma dari sapi jantan terbaik kita ambil, kemudian kita fertilisasikan dengan ovum ya, dari sapi betina terbaik juga, kemudian melakukan fusi di mana terjadi pembuahan di luar sel. Kemudian sel tadi kita akan kembalikan lagi ke dalam rahim ya, setelah berkembang menjadi embrio. Embrio muda dipisahkan menjadi beberapa bagian ya, kemudian embrio tersebut ditanam ke dalam sapi rahim betina ya. Sebagai yang menerima ini disebut dengan resipien. Kemudian produksi bioteknologi pangan modern, di mana kita salah satu produknya adalah pembuatan protein sel tunggal atau sel single protein yang dihasilkan dari mikroalga. Nah, biasanya di sini menggunakan chlorella, spirulina ya. Kemudian ada Scenedemus ya. Kalau dari kamir biasanya dari Candida. Kemudian dari kapang berfilamen itu dari Fusarium gramineum. Nah, ini adalah proses Anda kemarin sudah pernah melakukan bagaimana cara mengkultur mikroalga ya pada saat magang, proses prekultur, penyiapan media, kemudian proses penambahan nutrisi, pemanenan, kemudian pemanenan dengan cara flokulasi ya, dibuat flak dari media massa dari mikroalga itu sendiri. Macam-macam ya produk untuk mikroalga ini, bisa buat farmasetika, buat produk bioenergi ya, terutama untuk menghasilkan biofuel atau biodiesel. Nah, ini syarat-syarat mikroorganisme yang dapat dijadikan sebagai PST, tidak patogen tentunya, tidak mengandung hasil metabolisme yang toksik, ya hasil sampingnya beradaptasi dengan lingkungan yang stabil, waktu regenerasi sudah tetap dan relatif pendek, serta memiliki kandungan protein yang tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang dijadikan PST. Yang pertama itu adalah air ya, air yang kita gunakan atau media yang nantinya untuk si tumbuhnya si mikroorganisme harus yang berkualitas yang baik. Kemudian nutrisi tentunya yang memberikan support pertumbuhan dari mikroorganisme itu sendiri. Kemudian konsentrasi ion atau pH bisa juga di sini ya. Konsentrasi ion H+ ya, derajat keasaman di sini
beberapa mikroorganisme itu memiliki ketentuan tersendiri, optimasi ya, optimalnya dia tumbuh pada pH berapa, kemudian kebutuhan oksigen dan serta suhu. Selanjutnya adalah tanaman transgenik ya. Dari hasil teknologi rekombinan tadi kita membuat produk tanaman transgenik, itu tanaman yang sudah disisipi gen asing ya. Di sini contohnya adalah tanaman yang sudah disisipi oleh uh, gen Cray ya dari Bacillus thuringiensis, di mana Cray toxin ini menghasilkan endotoksin yang dapat meracuni serangga ketika serangga tersebut memakan bagian dari tanaman yang kita sudah sisipkan gen asing tadi ya. Di sini adalah contohnya ada kapas, ada jagung ya. Ini adalah prinsipnya untuk proses pembuatan tanaman transgenik ya. Salah satunya yang pertama Anda harus melakukan isolasi dan pengklonan gen target, modifikasi klon ya, di mana Anda menambahkan beberapa segmen DNA untuk menginisiasi atau peningkatan ekspresi gen. Di sini disebut dengan promotor ya. Ketika Anda ingin mengekspresikan sebuah protein itu lebih, maka Anda harus mengganti promotornya yang lebih kuat. Kemudian penambahan penanda selectable marker ya. Di sini untuk sebagai mana klon-klon yang tidak tersisipkan atau yang hanya membawa vektor kosong saja. Kemudian menginduksi DNA rekombinan pada sel tanaman ya. Seleksi sel atau jaringan transforman. Anda bisa melakukan seleksi atau untuk mengkonfirmasi ya apakah tanaman tadi sudah membawa gen asing. Anda bisa melakukan dengan teknik PCR. Kemudian regenerasi sel jaringan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Kemudian produksi hewan transgenik ya, hewan di mana sudah dimodifikasi genetiknya. Di sini ada beberapa hormon yang diinduksi untuk percepat untuk produksinya lebih banyak ya, seperti sini ada hormon bovin somatotrofin, di mana hormon ini dapat mendorong pertumbuhan sehingga ukuran dapat menjadi 2 kali lipat dagingnya ya tentunya. Dan juga bovin somatotrofin ini juga dapat meningkatkan produksi susu pada sapi. Ini prosesnya untuk bioteknologi modern ya. Salah satu selain di bidang pangan atau di bidang lain ada fusi sel dan hibridoma, antibodi monoklonal, vaksin, pembuatan antibiotik, pembuatan hormon, diagnosis penyakit, gen terapi, dan stem cell. Karena kita berbicara tentang pangan, tentunya ini masuk ke dalam bidang kedokteran. Ini pengembangan bioteknologi modern di bidang yang saat ini berkembang ya. Makanan yang mengandung obat, pisang yang banyak mengandung yang menghasilkan vaksin hepatitis B, ikan yang lebih cepat dewasa, tanaman buah dengan berbuah yang lebih cepat dan banyak ya, padi golden rice yang kaya akan vitamin. Ini salah satunya aja ya, mungkin lebih banyak lagi. Ini beberapa kontroversi pengembangan bioteknologi pangan modern. Yang pertama itu perubahan kualitas gizi makanan, potensi toksisitas, kemungkinan resisten antibiotik dari tanaman GMO, potensi alergitas dan karsinogenik ya, karena mengkonsumsi makanan GMO ini potensi ya, bukan sesuatu hal yang belum bisa dibuktikan kebenaran, hanya sebuah kecemasan ya. Pencemaran lingkungan, tidak sengaja transfer gen pada tanaman liar, adanya kemungkinan penciptaan racun atau virus yang baru, ancaman terhadap keragaman genetik tanaman, kontroversi agama, budaya, dan etika. Baiklah, untuk materi bioteknologi pangan modern kita cukupkan sampai di sini. Untuk lebih jelasnya Anda dapat membaca modul yang sudah saya siapkan serta tugas yang harus Anda selesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.